Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan membawakan sebuah materi mengenai penulisan unsur serapan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Azam Muhammad Al-Ghozi, Mahardika Agustina, Yuda Permana, Fazanaura, dan saya sendiri Wafa Nafisa. Pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diubah ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Dalam bahasa Indonesia, unsur serapan dibagi menjadi dua, yaitu unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah penyerapan huruf asing ke dalam bahasa Indonesia. Demi kemudahan pengalihan antar bahasa dan keperluan masa depan, pemasukan bahasa asing yang bersifat internasional dalam prosesnya dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih terpenuhi. Berikut merupakan syarat yang dipenuhinya. Yang pertama, istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Yang kedua, istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah di Indonesianya terlalu banyak sinonim. Proses penyerapan itu dapat dilakukan atau tanpa pengubahan yang berupa penyesuaian ejaan dan lafalnya. Contoh istilah asing yang diserap menjadi istilah Indonesia. Yang pertama ada urin, istilah Indonesianya tetap menjadi urin. Feses menjadi feses. Amputation menjadi amputasi. Maraton tetap menjadi maraton. Dysentery menjadi dysentery. Yang ke-6, energi menjadi energi. Selanjutnya yaitu kaidah penyerapan awalan dan akhiran dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa kaidah penyerapan awalan dan akhiran dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang A, awalan asing. A. C di muka, A, U, O, dan konsonan menjadi K. Contohnya, construction menjadi konstruksi, karena C berada di muka dari O. Yang kedua, kubik menjadi kubik, K, karena C berada di muka sebelum U. Yang B, C di muka E, I, Y. Contohnya, central menjadi sentral, circulation menjadi sirkulasi, cylinder menjadi silinder. Yang C, I pada awal suku kata, di muka vokal tetap I. Contohnya, ion tetap menjadi ion karena I berada di muka setelah huruf vokal. Yang terakhir D, IE dalam bahasa Belanda menjadi I jika lafalnya I. Contohnya, politik menjadi politik dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya E, IE tetap IE jika lafalnya bukan I. Contohnya, variety menjadi varieta karena IE dalam variety tetap dibaca IE. Patien menjadi pasien. Yang terakhir, efisien menjadi efisien. Yang F, NG tetap menjadi NG. Contohnya, kontingen menjadi kontingen dalam bahasa Indonesianya. Yang G, OO dalam bahasa Belanda menjadi U. Contohnya, kartun menjadi kartun dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, H, PH menjadi F. Contohnya, fase menjadi fase. B. Akhiran asing. A. AAT dari Belanda menjadi AT. Contohnya, advokaat menjadi advokat. B. Age menjadi ase. Percentage menjadi presentasi dan etalage menjadi etalase. C. IST menjadi is. Publisis menjadi publisis.
Egois menjadi egois. D. Or tetap or. Contohnya diktator menjadi diktator. E. TEIT dari Belanda menjadi tas. Contohnya university, universitate menjadi universitas. Kedua, quality, qualitate menjadi kualitas. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan kata serapan. Penggunaan kata serapan di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu membuat masyarakat mempunyai banyak kata yang dapat dipakai, menjadi lebih mengikuti zaman dan lebih singkat pengucapannya daripada bahasa Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penggunaan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia dapat berkurang. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.